Baiklah teman-teman, ini adalah salah satu lowongan di jobstreet.co.id. Jadi teman-teman bisa searching instrumen, kemudian akan muncul beberapa macam lowongan. Saya pilih salah satu. Tepuk tangan bawah semua. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bondi Studio. Kali ini saya ditemani sama teman saya, Pak Yungki. Beliau adalah seorang instrumen engineer, saat ini bekerja di salah satu perusahaan sebagai operation maintenance di sisi instrumentasi. Kali ini kita akan membahas salah satu lowongan pekerjaan, sehingga teman-teman fresh graduate atau teman-teman yang ingin pindah haluan ke instrumen engineer, teman-teman bisa mengikuti hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan. Halo teman-teman, nama saya Yungki Arifin. Nah, kebetulan sekarang saya di instrument technician di salah satu perusahaan. Untuk background saya sendiri, sebetulnya saya dari mesin, awalnya dari mesin ya. Waktu habis kuliah, saya pernah ada pengalaman juga di Batam, waktu itu di salah satu manufacturing elektronik. Nah, saat itu di sana semua disiplin itu, karena maintenance, semua disiplin itu ya harus bisa, dari mekaniknya, listriknya, instrumentasinya. Jadi waktu itu tidak terkotak-kotak ya. Jadi, nah kebetulan waktu di manufacturing itu saya lebih banyak ngurus ke sistem walaupun backgroundnya berbeda. Nah dari sanalah mulai sedikit belajar PLC ini, akhirnya lebih cenderung ke sistem malah saat itu. Kemudian waktu di manufacturing udah selesai, dan waktu itu tutup ya pabriknya itu. Jadi saya ada kenalan waktu itu yang dia bisa fabrikasi CNC mesin gitu, dan kita kerjasama. Saya kebetulan megang ke sistemnya. Jadi kita membuat CP kecil lah waktu itu. Jadi kerjasama untuk manufacturing yang ada di Batam awalnya. Jadi masuk ke automation. Setelah itu ya kita berjalan. Suatu saat ada project waktu itu, kita hanya area Batam aja waktu itu. Terus kemudian ada yang salah satu PT yang lumayan besar, ada project. Mereka melihat, oh kalian bisa automation, terus mereka ada nawarin project oil and gas saat itu, walaupun waktu itu kita masih CP itu, masih CP kecil lah. Jadi CP kecil bisa masuk ke oil and gas, salah satu kesempatan yang besar. Nah, akhirnya dibujuk-bujuk lah. Akhirnya kita bisa masuk ke oil and gas. Mulai saat itulah, saya berkecimpung ke instrumentasi dan sistem, dari mulai subcon, maincon, dan dari maincon saya sempat ada beberapa project dari maincon ada 3 project. Habis itu selesai, ada opportunity untuk masuk ke user, jadi cuma sebagai teknisi. Awalnya sih saya sebagai field instrument engineer, dan sekarang jadi instrument technician. Coba kita cari satu lowongan kerjaan, karena banyak sekali teman-teman subscriber itu nanya, Pak, kalau saya jurusan instrumentasi atau saya jurusan fisika, apa yang harus saya siapkan biar masuk ke project EPC, seperti itu ya. Nah, saya akan cari di Google nih Pak Yongki. Baiklah teman-teman, ini adalah salah satu lowongan di jobstreet.co.id. Jadi teman-teman bisa searching instrumen, kemudian akan muncul beberapa macam lowongan. Saya pilih salah satu. Ini kebetulan ini nggak usah lihat nama perusahaannya, tapi kita harus belajar melihat sebetulnya yang dibutuhkan seperti apa dan apa yang bisa dipersiapkan sejak dini kalau teman-teman ingin bekerja di perusahaan sebagai instrumen engineer. Ya, jadi teman-teman bisa juga cari di LinkedIn, ada beberapa lowongan pekerjaan. Jadi ini Pak Yongki, instrumen engineer ini lowongan tanggal 21 Januari, harusnya berarti baru ya. Baru ya. Nah, di sini udah jelas sekali, ini publish ya, jadi saya share harusnya nggak masalah. Ini dia bilang kalau salarinya itu 9-11, posisinya di Jakarta gitu ya. Nah, ini job requirement-nya, ini yang paling penting yang perlu teman-teman ketahui. Kalau mengelamar itu kan mesti lihat job desk-nya seperti apa, apakah sesuai. Nah, kandidat
must possess at least a bachelor degree, jadi S1, fisika, instrumen, electrical engineering. Ya, jadi ini minimal ya kalau dia jelaskan. Kemudian minimum 5 tahun kerja. Berarti teman-teman harus sudah bekerja 5 tahun nih. Similar position EPC oil and gas. Ini gimana Pak Yungki? Ini kan kalau ngelamar kalau begini kan orang fresh graduate kan nggak bisa masuk udah. Ya. Iya, kalau Nah, spesifikasinya ini ngakalinya gimana? Kan jarang juga kan ada orang dicari lulusan S1 fresh graduate instrumen engineer itu. Pak Yongki pernah nggak tahu gitu? saya pernah ngalamin juga nih Pak. Mungkin kan ini relation itu penting juga sama kita pernah punya kemampuan. Nah, walaupun ada kemampuan dan orang mengenal kita, akhirnya itu kan requirement dari HR ya pasti random ya, speknya gini-gini, tapi keputusan terakhir itu ada di usernya. Di usernya udah mengenal kita, oh kita mampu nih, tapi walaupun dengan requirement seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Jadi walaupun teman-teman fresh graduate punya pengalaman 1 tahun misalnya, nggak usah down dengan spesifikasi ini ya, 5 tahun. Cuman teman-teman harus punya hubungan yang baik, benar? Gitu maksudnya? Kita harus ini juga ya. Iya, harus juga bisa meyakinkan. Kadang-kadang ini karena dari HR gitu ya, keputusan terakhir ada di user yang akan menggunakan teman-teman. Nah, jadi ini kalau memang teman-teman seorang fresh graduate punya lulusan instrumen elektrikal, kemudian punya sedikit pengalaman di EPC ya, atau pernah punya training mungkin ya Pak ya, baru lulus training, itu adalah nilai lebih, submit aja gitu ya, dicoba aja. Nanti pada saat interview itu akan kelihatan sesuai apa enggak. Kira-kira begitu dengan ini ya. Nah, kita harus menyikapinya seperti itu. Kemudian yang kedua nih, able to use instruksi-instruksi dari PLC, DCS, dan MS Project. Nah, ini maksudnya gimana Pak Yongki, bisa jelaskan? Mungkin di sini maksudnya able to instructable, menginstruksikan PLC, DCS atau MS Project. Jadi untuk PLC itu basic mungkin dari teman-teman waktu kuliah atau ini udah diperkenalkan gitu. PLC itu apa, program logic control. Jadi di project-project atau ini PLC itu masih digunakan juga. Terutama untuk yang package ya, package itu seperti ada misalkan sistem PRU atau ada sistem package saja. Jadi untuk skala lebih kecil. Nah, jadi basicnya dari kuliah pun udah diperkenalkan ya PLC itu. Masuk yang DCS itu distributed control system itu lebih mencakup ke lebih besar lagi. Jadi untuk DCS ini konsepnya mungkin teman-teman perlu udah pelajari juga atau belajar juga dari kuliah atau baca-baca literatur. Jadi untuk DCS itu ya sistem kontrol secara lebih luas lagi. Misalkan ada beberapa proyek yang pernah saya ikut itu ada 3 area, misalkan ada dari area sumur, ada area proses, ada area lain seperti untuk distribusi meteringnya. Semua itu terkontrol dan termonitor lewat DCS ini. Jadi kita bisa memonitor berapa sih pressure-nya di sumur, padahal jauh-jauh tuh, misalkan jarak 5 km ke ini, tetap bisa dimonitor dari DCS ini. Dan hampir mirip-mirip dengan PLC, cuma DCS itu lebih besar, skalanya lebih besar. Dan untuk MS Project mungkin cenderung ke itu ya, scheduling, terutama untuk field instrument engineer itu kita nggak mengerjakan itunya, tapi kita memonitor, menginstruksikan atau memonitor, supervise lah. Instruksi dipasang, ini kita nggak bisa dibohongin sama orang yang vendornya yang masang itu, jadi kita bisa tahu juga sistemnya gitu, seperti itu. Iya. Bisa jalan. Karena kan biasanya kalau barang-barang
instrumen itu kan paket ya Pak Yongki ya. Jadi Iya. tinggal kita mungkin maintenance atau mungkin kalau ada sedikit modifikasi itu pun harus panggil vendor kan sebenarnya. Iya. Ya, oke. Oke, jadi teman-teman harus PLC dari kuliah harusnya dapat. Kalaupun nggak dapat, di SIAS juga itu nanti ada di training ya. Nanti kita akan tunjukkan tempat training untuk basic jadi teknik instrumentasi. Walaupun nanti teman-teman tidak diajarkan di kampus. Oke, yang berikutnya. Understand the concept of instrument equipment, flow transmitter, flow pressure, temperatur, gas detector, control valve. Nah ini harusnya ada di kuliah nih Pak ya. Gimana Pak Yongki? Kuliah mungkin udah diterangkan juga. Jadi kita setidaknya sudah paham ya konsepnya, seperti flow transmitter, ya flow untuk mengukur flow, gimana sih dari prinsip kerjanya aktual fluida yang di lapangan, kemudian datanya bisa nyampe ke DCS, kemudian dari sistem kerjanya, sistem kerja pressure, ada pressure hanya gauge aja, hanya kita untuk pressure gauge seperti kita hanya bisa melihat di lapangan aja ya, datanya nggak bisa kekirim ke DCS. Jadi kalau pressure transmitter, prinsip kerja pembacaan temperatur itu seperti apa, gas detektor, control valve, mungkin di literatur, di googling atau di YouTube juga sepertinya banyak juga, jadi kita bisa prinsip kerjanya dari nol, bisa pelajari juga dari sana Pak. Iya betul. Jadi kalau yang ini kalau memang ini kalau secara konsep harusnya lebih mudah ya karena barang-barang itu kan isinya cuman flow, temperatur gitu kan. Kemudian ada pressure gitu kan yang diinstrumentasi, ada kontrol gitu kan. Jadi kalau misalnya secara konsep pasti harusnya udah paham orang teknik instrumentasi atau engineering fisika mungkin harusnya udah tahu. Tapi kalau memang mau lebih detail bisa praktek mengerti betul equipment-nya, harusnya ikut training ya Pak ya. Harusnya juga. Ya, mungkin di training dijelaskan. Apalagi kalau mau jadi teknisi ada nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah understand dan berpengalaman gitu ya. Konsep preparing engineering dokumen seperti EO list, datasheet, MDO, BOQ, logic diagram. Nah, kalau konsepnya aja saya yakin juga udah diajarin ini ya. Ya mungkin kalau mungkin dari awal memang harus kalau ini biasanya dikerjakan oleh design engineering ya. Design engineering biasanya itu, Pak. Ini antara agak berbeda dengan field engineering. Kalau field engineering tinggal ngikutin desain, tapi kalau sudah membuat dari awal berarti dia harus masuk ranah ke engineering design. Nah, ini juga pasti ada trainingnya gitu ya. Untuk kalau mau lebih detail, tapi di kampus juga diajarin harusnya. Oke, berikutnya willing to be placed South Jakarta. Ini pribadi lah ya. Pribadi ya. Kalau mau di Jakarta ya silakan ya. Kemudian ini job desk-nya tadi itu kan requirement-nya. Conducting design including selection of equipment, review drawing. Ini maksudnya mungkin adalah mampu nantinya akan melakukan review terhadap desain drawing gitu ya. Sesuai dengan aktual di lapangan. Itu ya Pak Yongki ya? Betul Pak. Karena seperti ada beberapa proyek yang waktu desain awal dari engineering itu udah desain nih. Ketika kita review dulu, ternyata nggak applicable, jadi kita nggak boleh langsung dieksekusi gitu, dikonstruksi. Nah, kemudian yang kedua nih supervisi, inspeksi, kemudian konstruksi sama commissioning. Nah, ini otomatis ya, kalau sudah menjadi instrumen engineer ini akan melakukan pengecekan juga ya. Harus menginspeksi barang-barang yang datang, terutama yang berhubungan sama instrumentasi ya. Kita inspeksi dulu, kemudian saat tahap konstruksi pun ketika dipasangnya sudah sesuai dengan kita referensinya dari dokumen, ada dokumennya, misalnya ada dokumen instalasi seperti itu, kita referensi dari sana apakah sudah sesuai dengan spesifikasinya waktu konstruksi, udah seperti transmitter untuk pemasangannya, kabelnya, untuk tubing-tubingnya udah sesuai dengan dokumen belum. Dan saat masuk ke tahap commissioning, kita pun harus bisa supervise juga, jadi testing seperti itu, commissioning. Kemudian ini prepare MR including technical screening vendor quotation. Nah, ini mungkin bantuin vendor kali ya, bantuin procurement kali ya.
ya, Iya juga. untuk bukan quotation ya. Kadang kan orang-orang procurement kan nggak paham detailnya, jadi disuruh bantuin orang instrumen engineer gitu. Ya, harus paham. Maksudnya dari instrumen engineer itu kan udah ada spesifikasinya nih. Ini jadi pas vendor package terutama ya harus sesuai dengan requirement, ada dokumen, ada spesifikasi yang diperlukan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah prepare review. Nah, ini udah yang tadi ini ya, dijelaskan di atas. Jadi kita harus sama dengan mungkin yang pertama ini review design, drawing, review PLC design sama ya. Review juga. Jadi intinya di review. Prepare, perform, checking, testing, calibration. Nah, ini sama dengan nomor 2 ini ya. Jadi harus bisa melakukan kalibrasi walaupun tidak sendirian. Ini nanti ada teknisi lagi yang lainnya. Iya. Biasanya untuk checking, testing, kalibrasi itu kita ada dibantu sama teman-teman teknisi juga di sana. Cuman kita perlu supervise itu. Jadi sama mendokumentasikan juga. Jadi peralatan ini udah dites belum, hasilnya seperti apa, hasil kalibrasinya seperti apa, dan memastikan setelah dipasang maupun pas saat commissioning itu peralatan-peralatan itu bekerja dengan semestinya. Coordination, ini identify dan propose routine critical path instrument. Ya ini juga ya sama koordinasi dengan engineering team, ini otomatis ya, karena kerjanya dalam satu tim kan. Kadang berhubungan juga dengan terutama dengan piping, misalkan banyak nyambung di piping. Mechanical. Jadi kita koordinasi lah sama tim yang lain juga. Betul. Jadi harus ada paham sedikit-sedikit lah electrical pipingnya, mechanical. Itu teman-teman nanti ke bawah lagi ini ada career level, di sini dia sebutkan dia adalah staff, kemudian ini experience seperti tadi dijelaskan, itu tidak harus sama. Baiklah teman-teman, tadi sudah dijelaskan sama Pak Yungki bagaimana merespon satu lowongan pekerjaan mengenai instrumen engineer. Terima kasih, jangan lupa di subscribe.